Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya pastinya masih di program JJK-nya Moncar TV, Jalan-Jalan Kang, Kemon Kang. Nah, di kesempatan siang hari ini, pemirsa Jalan-Jalan Kang mau saya ajak untuk jalan-jalan mendatangi salah satu pengusaha. Ini pengusaha boleh dibilang sih, ini juga boleh bilang usaha ini juga kebutuhan sehari-hari juga. Usaha bikin, kalau lebih tepatnya itu bikin sadel atau bikin jok sepeda motor. Nah, ini ada di kawasan yaitu Patok 11, masih kawasan Kecamatan Moncar sih. Nah, di sini ini ada salah satu pengusaha yang bikin jok atau bikin sadel sepeda motor, dan lebih mungkin lebih jelasnya lagi atau lebih detailnya lagi, pemirsa Jalan-Jalan mau saya ajak untuk menjumpai pengusahanya biar kita tahu seperti apa usahanya. Untuk itu tetap di JJK-nya Moncar TV, Jalan-Jalan Kang, Kemon Kang. Selamat siang. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu. Boleh duduk dulu di sini? Oh, silakan. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa ini? Saya namanya Yusuf. Mas Yusuf. Mas Yusuf. Mungkin juga Mas Yusuf bisa bercerita dengan kita di sini tentang usaha Mas Yusuf membuat, boleh dibilang ini sadel atau jok ya Mas? Iya, jok. Kalau boleh tahu sejak tahun berapa Masnya berusaha ini? Awal tahun 2011 Mas. Tahun 2011. Iya. Tahun 2011 sampai sekarang. Mulai pertama buka memang langsung di sini apa ini? Ini buka yang usaha yang udah kedua. Oh, ini tempat yang kedua ya. Iya. Dulu awal-awalnya di mana? Dulu awalnya di Jambangan Mas. Jambangan juga. Iya Mas. Kalau kan ini boleh dibilang kalau usaha bikin jok atau bikin sadel ini kan juga bukan salah satu usaha yang gampang sih sebenarnya ya. Tapi untuk mengenai peminat kan biasanya juga musim-musiman. Ini menurut Masnya gimana untuk penghasilannya sendiri? Untuk penghasilannya sendiri sebenarnya kalau untuk jok itu biasanya kalau hari-hari biasa ya nggak kalah lah kalau sama harian nggak kalah. Cuman kalau untuk rame-ramenya biasanya usaha jok itu biasanya mau lebaran itu biasanya, atau kalau nggak pas musim hujan itu kan basah itu ya. Itu biasanya rame-ramenya kayak gitu. Tapi setiap harinya pasti ada aja ya Mas ya. Alhamdulillah. Terus kan yang jelas juga orang bikin jok ini harus punya keahlian tersendiri. Awal-awal Masnya kok sampai bisa ini, awalnya itu dapat ilmu atau pengalaman dari mana sih? Dulu ikut sama orang kerja, sekalian belajar di situ juga. Jadi kerja terus belajar. Terus akhirnya coba-coba untuk buka usaha sendiri gitu ya. Terus untuk biasanya Masnya untuk menarik harga bikin jok ini berapa sih? Kalau untuk standar itu biasanya di antara 50 sampai 80 Mas. Oh gitu. Iya. Tapi kalau untuk modifikasi standar itu antara 75 sampai 150. Jadi beda-beda tergantung ini ya, tergantung apa namanya teknik kesulitannya juga ya. Terus katanya di sini juga ini bikin jok apa itu custom gitu ya? Oh iya, kalau custom ada Mas. Gitu. Kalau apa sih Mas perbedaannya antara jok standar sama jok custom itu? Kalau jok custom itu ada tambahan aksesoris di atasnya Mas. Jadi dia mainnya biasanya kan kalau kulit standar itu main polos atau cuma jahit samping. Tapi kalau untuk jok custom itu pengembangannya semuanya, jadi mulai bentuk busa, terus cover sama penambahan aksesoris. Jadi lebih levelnya lebih 3 kali lebih rumit dari jok standar biasa. Sesuai dengan karakter apa yang mau dibentuk seperti itu ya. Terus untuk harganya sendiri mungkin juga lebih mahal ya Mas ya? Harganya itu untuk yang paling murah itu antara 500 sampai 5 juta pun saya juga ada. Berarti memang karena juga teknik kesulitannya itu memang benar-benar luar biasa ya Mas. Terus untuk bahan bakunya sendiri Mas, mulai dari kayak kan yang jelas orang bikin jok itu pakai spon kayak gini, pakai ini bahan bakunya sendiri Masnya itu ada yang sudah mengantarkan ke sini atau Masnya pergi beli gitu? Kalau untuk yang standar itu di sini ada. Cuman kalau yang untuk modifikasi biasanya saya ambilnya langsung dari Jogja. Biasanya gitu.
Karena kalau untuk di Banyuwangi itu untuk stok modifikasinya itu kan kurang komplit. Jadi kebetulan untuk jok saya ini biasanya kan brandnya itu dari NBTech. Jadi NBTech ngasih import, misalkan di toko sana yang komplit, jadi saya ambilnya ke sana. Kalau untuk modifikasi. Untuk modifikasinya ya, terus untuk hasil karyanya Mas yang dimodifikasi itu pernah nggak sih diikutkan untuk event-event gitu? Pernah di Bali, untuk Maxi Bali udah pernah. Kalau untuk yang modifikasi standar kayak C70 itu juga udah pernah, udah 3 kali kalau nggak salah nyabet gelar juara kayak. Iya ya, lumayan juga ya Mas. Terus Masnya juga melayani online gitu ya? Iya. Lebih untuk customernya sendiri Mas, lebih banyak yang datang ke sini apa lebih banyak yang online sih? Kalau customer untuk jok standar itu dari kawasan Muncar, itu yang paling banyak. Tapi kalau untuk yang online itu kebanyakan luar Jawa. Luar Jawa? Paling jauh itu pernah kemana itu Mas? Kalau paling jauh itu di Malaysia. Wow, pernah ke Malaysia berarti ya? Wah, itu untuk ke Malaysianya juga itu memang taunya dari ini juga, dari sosmed mungkin ya? Iya, dari sosmed Mas. Luar biasa. Itu yang ke Malaysia, itu waktu itu yang job yang standar apa job yang modifikasi? Yang modifikasi, yang custom itu kalau Mas. Wow, luar biasa. Berarti pemirsa, ini memang Masnya ini memang karena juga ahlinya bikin job, tapi ternyata Masnya ini juga pernah maksudnya menjual ke Malaysia, tapi yang lebih ke job modifikasi seperti itu. Terus Mas, biasanya Masnya ini memulai buka usahanya ini dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya itu nggak tentu Mas, tapi kalau ngikutin tiap harinya itu mulai jam 6 pagi sampai jam 4. Tapi kalau misalkan jam 4 kok pelanggan masih masuk lagi, sampai jam 10 juga tetap saya kejar. Oh, seperti itu ya. Kan yang jelas usaha seperti ini juga ada suka dukanya. Sukanya apa sih Mas? Dukanya apa? Mungkin boleh cerita dengan kita di sini. Kalau sukanya itu gini Mas, ya karena ini pekerjaan juga hobi saya ya. Jadi kalau untuk sukanya tuh saya misalkan jenuh itu nggak perlu keluar kemana-mana. Jadi saya bisa desain job modifikasi gitu kan. Jadi dari situ saya dapat kesenangan gitu. Tapi kalau untuk dukanya terkadang ya namanya kerjaan ada rame, ada sepi gitu Mas. Kalau pas lagi ekonomi lagi turun, kadang-kadang satu hari juga nggak ada yang masuk gitu. Tapi kalau pas rame gitu udah ya kadang malah kitanya yang nggak bisa, nggak mampu tenaganya gitu Mas. Kalau untuk bikin job yang standar kayak gini Mas, biasanya makan waktu berapa lama sih ini? Kalau untuk job standar itu 1 jam selesai. 1 jam selesai ya? Selesai. Kalau untuk job klasik modifikasi itu biasanya antara 3 jam sampai 4 jam. Tapi kalau untuk job custom itu mulai dari 10 hari sampai 2 bulan ada. Wow, berarti memang teknik kesulitannya itu memang benar-benar ini, dan kita juga memang harus benar-benar detail juga, apalagi kita juga belum bikin desainnya juga ya Mas ya. Oke Mas. Pemirsa, kalau memang pemirsa Muncar TV atau Pemirsa Jalan-Jalan Kang jika minat ingin merubah jok motornya atau bikin jok motor yang baik standar ataupun modifikasi atau custom, ini bisa langsung datang ke sini. Tepatnya ini kawasan mana ini Mas? Sumberayu, Dusun Sidomulyo, RT 04 RW 02. Nah, atau kalau boleh biar lebih jelasnya, dari perempatan Patok 11 kita ke barat, di situ nanti kira-kira 1 kilo ada makam. Nah, ini di baratnya makam. Nah, di situ nanti ada di kiri jalan kalau dari timur itu ada di depannya ada tulisan bikin sadel atau jok. Nah, di sini Masnya membikin berbagai macam tergantung permintaan dari pemirsa atau customernya juga. Mas, kalau gitu terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita di sini. Sama-sama, Mas. Kita doakan mudah-mudahan usahanya Mas ini semakin lancar dan semakin banyak dikenal orang, bukan hanya di Banyuwangi, tapi mungkin harus seluruh Indonesia. Karena saya lihat juga di sini banyak sekali berbagai macam model jok yang sudah diciptakan oleh Masnya ini, oleh Masnya ini. Untuk itu sekali lagi terima kasih Mas sudah berbagi cerita dengan kita di sini. Nah, pemirsa, demikian tadi Jalan-Jalan Kang Muncar TV, yaitu di tempatnya Masnya yang bikin jok ini. Dan jangan lupa sekali lagi jika minat ingin membuat atau mengganti sadelnya, sadel motornya, bisa datang ke sini ya. Ataupun kalau ingin males-malesan ke sini bisa online, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya, oke, nanti berbagai macam model pasti dituruti sama Masnya. Untuk itu, jangan lupa selalu ikuti perjalanan JJK di episode-episode selanjutnya. Tentunya masih di channel kebanggaan orang Muncar, yaitu ada Muncar TV, Jalan-Jalan Kang Kemon.